It's my dream, not her. My dream, Mas, not her. Apakah kalian familiar dengan kalimat tersebut? Saya yakin kalian semua pasti sudah sangat familiar dengan kalimat tersebut. Ya, betul sekali. Kalimat tersebut sangat familiar belakangan ini dengan adanya salah satu serial drama Indonesia yang saat ini sedang trending. Bahkan dari yang muda, dari yang kecil, sampai yang dewasa, sampai yang tua, tahu serial drama Indonesia ini. Hal yang menarik dalam drama Indonesia ini, banyak sekali frasa ataupun kalimat-kalimat yang diucapkan dalam bahasa Inggris. Jadi bagi yang menyukai bahasa Inggris, jika kalian ingin belajar potongan-potongan bahasa Inggris, Anda juga bisa belajar dari film ini. Bahasa Inggrisnya ya, itu oke. Ya, salah satu hal yang menarik adalah frasa atau kalimat yang baru saja saya ucapkan tadi. Apakah ada yang salah dengan kalimat tersebut? Mari kita kupas tuntas. Nonton dari awal sampai akhir agar tidak salah paham. Let's check it out. Hi, what's up guys? Welcome back to English with Mr. Delvin. Today we are going to talk about English pronouns. And then what is the correlation with the terms or with the sentence, with the phrase that I just told you? It's my dream, not her. Apa hubungannya belajar pronouns sama kalimat itu? Okay, when we are talking about pronouns, we are talking about subject pronouns, we are talking about object pronouns, we are talking about adjective, possessive adjective, possessive pronouns, and reflexive pronouns. Kalau ngomongin soal pronouns, pronouns itu apa sih? Oke, pronouns itu adalah kata ganti. Jadi bisa dikatakan sebagai kata ganti benda ataupun juga kata ganti orang. Sekarang mari kita coba perhatikan tabel berikut yang sudah saya siapkan secara ringkas, semoga bisa dipahami dan bisa dilihat secara terperinci. Saya akan jelaskan satu persatu. Kita akan mulai dari yang pertama, yaitu subject pronouns. Oke, sekarang semuanya coba bisa perhatikan. Di subject pronouns itu kita punya yang namanya first person I, second person you, third person male. Male itu berarti laki-laki, he. Ada third person female, orang ketiga perempuan, itu adalah she. Ada third thing, atau ini benda, kata ganti benda, yaitu it. First person plural, orang pertama tunggal, itu we. Kenapa dikatakan orang pertama tunggal? Karena saya termasuk di dalamnya ketika saya mengatakan we. Terus ada yang namanya second person plural, yaitu you. Nah, kenapa di sini you ada dua? You yang pertama itu adalah second person, ya. Second person itu di situ adalah tunggal, yang artinya kalau dalam bahasa Indonesia itu kamu atau Anda. Sedangkan you yang berikutnya second person plural itu dia artinya kalian. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu ada kamu, ada kalian. Kamu itu satu, kalian itu lebih dari satu. Sedangkan yang berikut adalah third person, ya, plural atau benda, ya, third person atau third thing. Oke, karena benda itu juga ketika dia lebih dari satu dia bisa dikatakan they, dan itu plural. Sedangkan orang pun sama, they itu plural. Oke, yang berikut kita lihat bersama object pronouns. Object pronouns ada me, you, him, her, it, us, you, them. Ya, I menjadi me, you tetap you, he menjadi him, she jadi her, it tetap dengan it, we menjadi us, you tetap you, they menjadi them. Dan berikutnya namanya possessive adjective. Namanya saja adjective, berarti dia tidak bisa berdiri sendiri, dia harus diikuti dengan kata benda. Karena adjective itu menjelaskan kata benda. Oke, kita lihat bersama-sama. My, your, his, her, its, our, your, their. Kenapa harus diikuti kata benda? Ya, contohnya misalnya my book, your book, his book, her book, its tail, misalnya ekornya, its tail. Our book, your book, ya, their book. Itu kalau bukunya satu. Tapi kalau lebih dari satu, ya books. Oke. Untuk materi itu nanti kita bahas ya di berikutnya.
Sekarang kita lanjut possessive pronouns. Possessive pronouns itu biasanya menggunakan mine, yours, his, hers, ya, ours, yours, theirs. Dan yang terakhir ada yang namanya reflexive pronouns. Reflexive pronouns itu maksudnya begini, myself berarti diri saya sendiri, yourself dirimu sendiri, himself dirinya laki-laki ya, dirinya sendiri, herself itu dirinya perempuan ya, dirinya sendiri, itself itu dirinya dalam arti benda atau ya sejenis hewan dan lain-lain ya. Ourselves itu diri kita sendiri, yourselves itu diri kalian sendiri, themselves itu diri mereka sendiri. Oke? Nah, itu adalah contoh rangkuman dari yang namanya pronouns. Oke? Sekarang kita coba lihat, saya akan berikan satu persatu contoh. Oke, now let's check it out the examples. The first I will give you the example in subject pronouns. Ya, saya akan berikan contoh subject pronouns. Ingat, subject itu selalu di depan. Ya, sama rumusnya dengan bahasa Indonesia, subject, predikat, object. Subject, predicate, and object. So, this is the example. Number one, ya. Saya kasih contoh untuk subject. I speak English fluently. I speak English fluently. I ini adalah subject. Kalimat berikutnya saya beri contoh object. Ya, kita ngomongin pronouns. Jadi saya akan rubah menjadi pronouns. Berikutnya adalah I helped him learn English. Help him learn English. Him di situ adalah objek dari kata he. Misalnya ya, sebenarnya misalnya kalimatnya saya membantu Johnny belajar bahasa Inggris. I helped John learn English. I helped John learn English. Tapi karena saya mau menggunakan pronouns, John itu kan cowok, ya laki-laki. Berarti saya gunakan I helped him learn English, ya. Tapi kita sudah tahu sama-sama bahwa him di situ yang dimaksud adalah si John, Johnny. Oke. Yang berikut, misalnya saya bilang seperti gini. These are my books. Ya. Not her books. Oke, these are my books, not her books. Itu namanya possessive adjective. Jadi kata her dan kata my itu harus diikuti dengan yang namanya kata benda. These are my what? My books. Not her. Her what? Her books. Ya, jelas ya. Jadi itu namanya possessive adjective. Karena dia possessive adjective, dia harus diikuti benda. Karena adjective itu menjelaskan kata benda. Oke. Yang berikutnya adalah reflexive, ya, pronouns. Contoh dari reflexive pronouns misalnya begini. She can do it by herself. You can do it by yourself, I'm sure. Okay? You can do it by yourself. I'm sure that. They can do by themselves. I can do by myself. And he can do by himself. Ya, itu adalah contoh reflexive pronouns. Nah, satu yang menjadi catatan yang masih sering saya temukan adalah orang menggunakan kata reflexive pronouns he itu dirubah menjadi his. Jadi misalnya gini, he can do it by himself. Itu salah. Yang benar adalah he can do it by himself. Terus juga they can do it by themselves, bukan by their self. Dulu juga saya pertama belajar bahasa Inggris juga sama, melakukan kesalahan itu karena suka ngikut. Tapi setelah saya belajar dan saya perdalam, and that is wrong. It's totally wrong. So to all of you, those who are watching right now, you can also do cross check for this, ya. Oke, itu adalah pronouns. Terus apa hubungannya dengan it's my dream, not her? Sekarang coba perhatikan dari yang sudah saya jelaskan, bagaimana kira-kira dengan kalimat tersebut? Ya, betul sekali. Kalimat tersebut boleh menggunakan dua pilihan. Boleh menggunakan it's my dream, not her dream. Atau kita juga bisa mengatakan it's my dream, not hers. Pakai S, not hers. Ya, it's my dream, not hers.
Itu sudah paham kita. Yang dimaksud hers di situ ya her dream, seperti itu. Jadi sekarang sudah paham ya. Bagi yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan satu lagi, nyalakan loncengnya agar selalu mendapat notifikasi ketika saya memposting video yang terbaru. Thank you everybody for watching, and I will see you again next time. Bye bye.